Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya guys di channelnya Elang B13. Perkenalkan, nama saya Muhammad Tamyiz Husain dari Universitas 17 Agustus 1945 Semarang, Fakultas Teknik Prodi Teknik Kimia. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas fenomena perpindahan problem 9D. Saya akan dibantu dengan dua teman saya. Kita langsung saja ke perkenalan teman saya. Oke guys. Perkenalkan, saya sebagai anggota 1, nama saya Rizka Anifatur Rohmah. Saya dari Universitas 17 Agustus 1945 Semarang, Fakultas Teknik, jurusan Teknik Kimia. Teman, perkenalkan nama saya Petrus Bayu dari Universitas 17 Agustus Semarang, Fakultas Teknik, jurusan Teknik Kimia. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan bersama teman-teman untuk mata kuliah transfer perpindahan problem 9D. Kembali lagi dengan saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang soalnya dulu. Soal problem 9D correct crying capacity of aware. Soalnya sebuah kawat tembaga dengan diameter 0,040 in diisolasi dengan cara disatukan dengan plastik berdiameter 0,12 in dan rentan terhadap suhu lingkungan sebesar 100 derajat Fahrenheit. Pemindahan koefisien dari permukaan luar plastik ke sekitarnya sekitar 15 BTU per jam Ft kuadrat TTF. Berapakah arus maksimum dengan kondisi stabilnya dalam ampere? Bahwa kawat ini dapat membawa tanpa pemanasan setiap bagian dari plastik di atas batas operasi 200 derajat Fahrenheit. Konduksi termal dan sintetik kemungkinan konstan pada nilai yang diberikan di sini sebagai berikut. Koper sebesar 220 K BTU per jam Ft, Kc ohm pangkat min 1 cm pangkat min 1. Plastik sebesar 0,20 K BTU per jam Ft F dan K 0,0 ohm pangkat min 1 cm pangkat min 1. Untuk penyelesaiannya di sini pertama-tama akan dijelaskan oleh teman saya Petrus Bayu. Silahkan. Nah, teman-teman, untuk memudahkan pengerjaan, digambar dulu sketsa dari komposa silinder walls-nya yang bisa dilihat juga di halaman 287 untuk buku Byron Bird. Di sana juga ada persamaan-persamaan untuk menghitungnya. Nah, di sini dari sketsa suhu tersebut, T2-nya diketahui itu T2 adalah T2 maksimum. Artinya T2 di sini 200 derajat Fahrenheit itu adalah suhu maksimum. Oleh karena itu, maka kita hitung dulu untuk kehilangan panas per detik pada T2 tersebut, yaitu 200 derajat Fahrenheit. Nah, teman-teman, sekarang untuk menghitung kehilangan panas tersebut bisa menggunakan persamaan 9.6 di buku halaman 287. Dari persamaan tersebut kita akan tahu cara mendapatkan Q per L. Jadi baru mendapatkan Q per L, bukan Q panas total. L di sini adalah lebar dari silinder. Jadi dilihat dari sini, L di sini adalah antara ujung sini sampai sini. Jadi bukan luas ya, tapi lebar antara silinder dari ujung sampai ujung. Kemudian dari Q per L itu didapat persamaan untuk mencarinya adalah 2pi tanda kurung dikali ya T2 min T4. T2 dikurangi T4 per ln R3 per R2 per K. K di sini konduktivitasnya adalah 0,2 yang sudah diketahui tadi. R3-nya 0,04. R2 di sini 0,02. Itu dapat diketahui di soal dan dicari melalui rumus tadi. Untuk angka-angkanya kan sudah diketahui semua, jadi tinggal masukkan aja angka-angkanya dan akan ketemu hasilnya. Untuk Q per L adalah 0,0435 watts per cm, karena tadi yang dicari adalah Q per L nya. Oke, sekian dulu dari saya. Ini masih mencari Q dan L. Selanjutnya masih ada tahapan
pengerjaan lagi untuk 9D ini akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan untuk kelanjutan penyelesaian yang telah dijelaskan oleh saudara Petrus Bayu. Setelah mendapatkan hasil 0,0435 watt cm pangkat min 1, berikutnya adalah kita menamakan kehilangan panas dengan panas yang dihasilkan oleh pelepasan energi listrik. Rumusnya I per L sama dengan L pangkat 2 R per L, di mana R sama dengan kurung buka I R2 pangkat 2 KE kurung tutup pangkat min 1. R adalah resistensi kawat per unit panjang, sedangkan untuk L sama dengan total arus yang dilakukan oleh kawat. Sehingga kemudian kita akan mendapatkan persamaan di bawah ini. L sama dengan pangkat I per L dan per L. Oke, untuk penjelasan selanjutnya akan diterangkan oleh teman saya. Sekarang kita mencari resistensi kawat. Kita gunakan rumus R sama dengan Pi R2 kuadrat atau jari-jari dikali KC pangkat min 1. Nah, untuk Pi-nya kita gunakan 3,14 R2 kuadrat. Nah, itu kita gunakan 0,020. Itu dari tadi kan kita udah menggunakannya yang pas kita mencari Q per L. Nah, kita gunakan lagi 0,020. Kemudian KC-nya itu kita gunakan KC yang Cooper, yaitu 5,1 kali 10 pangkat 5. Kemudian kita tutup kurung, pangkat min 1. Dan hasilnya di sini yaitu 0,016. Nah, setelah kita mencari resistensi kawat, sekarang kita mencari kuat arus total. Nah, untuk mencari total arusnya, kita menggunakan rumus yang awal tadi, paling awal, yaitu Q per L sama dengan L kuadrat kali R per L. Nah, L-nya yang belakang kita bisa dicoret-coret menjadi Q per L sama dengan L kali R. Nah, kita masukkan lagi, untuk yang Q per L itu udah kita dapat yang awal tadi, sama R-nya itu resistensi kawat yang atas, kita masukkan menjadi 0,0435 sama dengan L kali 0,0016. Kemudian kita bagi untuk mencari L, yaitu L sama dengan 0,0435 per 0,0016. Nah, itu langsung mendapatkan hasil 27,1875. Nah, setelah kita mencari L, total arus kawat, sekarang kita mencari R per L, karena untuk mencari arus maksimum, kita menggunakan akar Q per L dibagi R per L. Nah, sedangkan di sini kita hanya mendapatkan hasil R dan L. Maka kita harus mencari R per L-nya. Nah, untuk R per L sama dengan 0,0016 dibagi L-nya 27,1875. Dan hasilnya di sini yaitu 5,885 kali 10 pangkat min 5. Itu masih menggunakan ohm min 1 dan in min 1. Nah, sedangkan yang kita butuhkan yaitu ohm kali sentimeter min 1. Nah, di sini kita harus penyetaraan satuan. Untuk ohmnya nanti kita ubah ke atas dengan mengalihkan 1/10 pangkat min 1, dan L-nya itu kita bisa mengubah ke sentimeter dengan mengalihkan 2,5 dan menjadi 2,4 dikali 10 pangkat min 4.
Setelah kita mencari R per L, sekarang tahap selanjutnya atau tahap terakhir. Nah, di sini yaitu mencari arus maksimum. Untuk arus maksimumnya yaitu L maksimum sama dengan akar dari Q per L dibagi R per L. Tadi kan kita udah mengetahui hasil-hasilnya. Tinggal kita bagi saja untuk mencari L maksimum atau arus maksimumnya, yaitu akar dari 0,0435 watt cm min 1 dibagi 2,4 kali 10 pangkat min 4 ohm cm min 1. Dan hasil akhirnya sudah kita ketahui bahwa hasilnya yaitu 13,7 ampere. Oke guys, itu tadi adalah penjelasan dan penyelesaian dari problem 9D correct crying capacity of a wire. Selesai sudah penjelasan dari problem 9D tadi. Oke guys, di sini saja video kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe guys, agar channel Elang V13 ini berkembang lagi. Oke guys, sampai bertemu di video-video kita selanjutnya. Bye bye.